Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Abdullah dari kelas A12. Tugas pada kali ini adalah mata kuliah micro teaching yang membahas tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana cara kita sebagai pengajar atau pendidik mampu mengkoordinasi siswa-siswa tersebut dalam diskusi kelompok yang kita buat dalam kelas. Di sini kita sebagai pendidik harus berani dan harus saling interaksi dengan siswa untuk melakukan diskusi kelompok dengan tujuan kita agar dapat membagi informasi ataupun memecahkan masalah maupun dalam membahas materi pelajaran pada saat itu dalam kelompok diskusi kecil. Pun di dalam diskusi kelompok kecil itu terdapat karakteristik di dalamnya. Yang pertama adalah sekelompok individu, artinya ada berbagai atau ada beberapa anak, terdiri dari beberapa anak. Kedua, interaksi tatap muka. Interaksi tatap muka sini kita saling berhadapan secara langsung, kemudian memiliki tujuan, terus adanya kerjasama dan mematuhi aturan. Untuk kerjasamanya, bagaimana kita melihat interaksi antara siswa dalam membangun suasana diskusi kelompok dalam menghadapi atau memahami materi yang diajarkan. Hal yang patut kita perhatikan dalam diskusi kelompok kecil. Yang pertama adalah diskusi dalam suasana terbuka. Yang kedua, perencanaan yang baik yang terdiri dari pertama pemilihan topik atau minat, kemampuan dan bakat siswa. Terus penetapan jumlah kelompok. Yang ketiga adalah pengaturan tempat duduk. Untuk diskusi kelompok yang terbuka ini kita melihat bahwa siswa-siswa kita sudah berada di part-part mereka masing-masing, pasangan mereka masing-masing, entah itu terdiri dari 3 sampai 4 orang ataupun lebih. Kemudian pengaturan tempat duduknya diatur secara berkelompok atau bisa dibilang itu terdiri dari 3 sampai 5 orang, kelompok kecil. Untuk diskusi kelompok kecil itu tentunya ada komponen-komponen yang kita harus perhatikan. Yang pertama, memusatkan perhatian. Kedua, memperjelas suatu masalah. Ketiga, menganalisis pandangan siswa. Keempat, meningkatkan kontribusi siswa. Kelima, menyebarkan partisipasi siswa. Dan keenam adalah menutup diskusi. Tentunya komponen-komponen ini harus terdapat dalam diskusi kelompok pada saat itu. Pusatkan perhatian anggota kelompok dengan menjelaskan pemahaman materi saat itu. Ada interaksi, saling tanya jawab. Itu adalah hal-hal yang membuat diskusi itu menjadi hidup dan menjadi lebih bermakna. Ini adalah memusatkan perhatian. Kemudian di sini memusatkan, menentukan tujuan awal diskusi itu apa, kemudian topik masalah yang kita bahas apa, menandai dengan cermat pendapat yang tidak relevan atau menyimpang dari diskusi. Karena kebanyakan anak itu terlalu luas ya nalarnya, terlalu luas pemikirannya, sehingga ada topik-topik yang kita bahas dan dijawab di luar dari topik yang kita bahas saat itu. Kemudian merangkum hasil pembicaraan sebelum ke tahap pembicaraan berikutnya. Adalah memperjelas masalah. Pertama adalah menguraikan pendapat sehingga menjadi jelas, dan kedua memberikan contoh yang sesuai sehingga menjadi lebih jelas. Nah, di sini kita sebagai pendidik harus menguraikan secara rinci topik yang kita bahas, mengenai apa pendapat yang bisa saling kita tukar dengan anak-anak, dengan siswa. Kemudian kita juga dapat memberikan contoh yang sesuai dengan pemahaman atau pembahasan pada saat itu agar anak-anak bisa lebih mengerti dan jelas apa tujuan dari diskusi kita pada saat itu. Bagaimana kita menganalisis pandangan siswa? Tentunya memperhatikan alasan yang mempunyai dasar yang kuat
atau juga memperjelas hasil yang disepakati bersama. Kemudian untuk diskusi itu kita dapat mengetahui beberapa alasan yang dikemukakan oleh siswa-siswa dalam melakukan diskusi kelompok tersebut. Selanjutnya adalah meningkatkan kontribusi siswa. Yang pertama, mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang siswa untuk berpikir soal materi yang diajarkan. Kemudian memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir. Dan yang ketiga adalah menyimak pendapat siswa dengan penuh perhatian dan simpatik. Tentunya kita sebagai pendidik atau pembawa alur dalam diskusi kelompok, kita harus berani atau kita harus benar-benar memperhatikan apa yang menjadi fokus anak-anak agar bisa konsentrasi dalam pemahaman materi tersebut. Selanjutnya adalah menyebarkan partisipasi siswa. Nah, tujuan di sini agar siswa memiliki kesepakatan dalam partisipasi diskusi kelompok tersebut. Yang pertama adalah mendorong siswa yang tidak mau berpartisipasi atau siswa yang tentunya hanya diam saja. Kedua, mencegah siswa yang memonopoli. Yang ketiga adalah mendorong siswa untuk mengomentari pendapat siswa lain. Artinya di sini diskusi itu terlihat hidup karena ada yang saling melontarkan pendapat dan ada yang saling menyanggah. Terakhir, dalam diskusi itu kita menutup diskusi dengan cara merangkum apa yang kita diskusikan pada saat itu. Merangkum dari yang pertama, pembahasan yang pertama sampai yang terakhir bersama anak didik atau siswa. Yang kemudian untuk meminta siswa untuk menilai proses atau hasil diskusi apa yang kita peroleh dalam pembahasan materi pada saat itu.